Shalom semuanya, kembali lagi bersama Saudara Simanjuntak di Pelajaran Agama Kristen. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kami undang Anda untuk bernyanyi dari lagu berikut ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, mengubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Putramu Yesus Kristus, saat ini kami tunduk berdoa padamu. Kami ingin memulai pelajaran, sertai dan bimbinglah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, agar kami mampu mencerna materi yang diberikan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sikap bertanggung jawab berhubungan erat dengan tingkat kedewasaan seseorang. Seorang anak kecil tidak bisa dituntut bertanggung jawab pada tingkat yang sama seperti orang yang sudah dewasa. Malangnya ternyata di dalam masyarakat kita, banyak orang dewasa yang justru mencoba mengelak dari tanggung jawabnya. Kita juga harus memilih pejabat-pejabat yang dewasa dan mempunyai integritas penuh, sehingga mereka bersedia dituntut pertanggungjawabannya untuk semua tindakannya. Sebagai remaja, peserta didik mempunyai tanggung jawab untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Hal ini perlu kita pahami supaya mereka tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang sia-sia, seperti tawuran, mengkonsumsi obat terlarang, dan menggunakan narkoba. Situasi yang dihadapi oleh peserta didik barangkali tidak mudah. Ada banyak keluarga di Indonesia yang berjuang mati-matian untuk melawan kemiskinan. Sementara pada saat yang sama berusaha meningkatkan taraf hidupnya melalui pendidikan yang oleh sebagian orang dirasakan sangat mahal. Kita bertanggung jawab bukan hanya kepada orang tua, guru, dan masyarakat sekitar kita, tetapi kita bertanggung jawab juga kepada seluruh alam. Di dalam Alkitab, kita dapat belajar bertanggung jawab pada perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas 10 ayat 30-37. Dalam kisah ini digambarkan bahwa ada seorang pedagang Yahudi yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Jarak antara kedua kota ini sekitar 27 km, menempuh perjalanan melalui jalan-jalan yang sempit, curam, dan berliku-liku. Karena kondisi alam yang seperti itu, daerah ini banyak perampok. Si pedagang Yahudi menemukan nasib yang malang karena ia dirampok habis-habisan dan dipukuli, dan kemudian ditinggalkan dalam keadaan hampir mati. Kemudian lewatlah seorang imam yang tampaknya baru kembali dari Yerusalem. Ia tidak mengulurkan tangannya untuk menolong si korban. Lalu lewat seorang Lewi yang juga tidak memberikan pertolongannya. Terakhir adalah seorang Samaria. Ia bukan hanya menolong si korban, tetapi juga membawanya ke tempat penginapan. Memberikan sejumlah uang kepada si pemilik penginapan supaya si korban ditolong dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Bahkan si orang Samaria ini berjanji untuk membayar kekurangan biayanya kalau itu sampai terjadi kelak bila ia kembali dari perjalanannya. Imam dan orang Lewi yang dikisahkan dalam perumpamaan ini tampaknya menghindari si korban karena alasan-alasan ritual. Sebagai seorang imam, ia akan banyak melaksanakan tugas-tugas pelayanan peribadahan dan ritual agama Yahudi.
Apa yang terjadi apabila si korban ternyata sudah meninggal atau meninggal pada saat imam itu menolongnya? Itu berarti dia akan menjadi najis, dan akibatnya ia tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam memimpin upacara keagamaan orang Yahudi. Orang Lewi ini sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk melakukan tugas pelayanannya yang harus dilaksanakannya setahun sekali. Berbeda dengan suku-suku lainnya di Israel, suku Lewi tidak mempunyai wilayahnya sendiri. Namun mereka mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang khusus, yaitu memelihara bait Allah. Jika orang Lewi ini juga menolong si korban perampokan ini, maka ia akan menjadi najis dan kesempatannya untuk melayani di bait Allah pun akan hilang. Orang Samaria sebaliknya adalah musuh orang Yahudi. Orang Samaria adalah keturunan campuran antara orang Israel dan Asyur yang terjadi pada waktu kerajaan Israel dikalahkan oleh Asyur dalam peperangan. Darah orang Yahudi dianggap tidak murni sebab sudah tercampur dengan darah orang Asyur. Kedua, mereka tidak memiliki keyakinan iman yang sama hanya karena mengenal kitab-kitab Taurat dan beribadah bukan di Yerusalem, melainkan di Bukit Gerizim. Apa yang ingin diajarkan Tuhan Yesus? Yang pertama, Yesus sengaja mengambil tokoh orang Samaria karena ia ingin menunjukkan bahwa ada juga orang-orang yang dianggap najis atau bahkan dianggap bukan bagian yang sah dari umat Allah, yang tahu apa artinya berbuat benar dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, berbuat benar dilandasi oleh keinginan untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan di dalam hidup ini. Yang ketiga, orang Samaria ini telah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, menunjukkan kepedulian kepada sesama, tanpa bertanya agama, bangsa, ataupun ideologinya. Allah berfirman, "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Yohanes 15 ayat 12. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir pelajaran. Kiranya setiap apa yang kami pelajari dapat kami ingat dan dapat menjadi sumber pengetahuan yang baru bagi kami. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar tidak pernah berhenti untuk mau belajar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.